Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Jadi diberi kesempatan sore hari ini. Seharusnya kemarin malam, kemarin tidak jadi ya. Ada sesuatu hal. Kita undur sore kali ini ya. Semoga tetap semangat ya. Alhamdulillah di ruang sini ada 20 orang ya. 20 peserta ya. 3 admin berarti 17. 17 ya, kurang lebih 17. Ini masih Mas nunggu. Diki, suaranya kurang jelas, Mas. Oh, suaranya kurang gede ya? Iya, kurang gede. Oke, Om Vicky mungkin bisa digede. Maaf ya. Siap. Saya kembalikan mic-nya aja tadi ya, sebentar. Oke. Cek ya. Cek. Aman. Oke, jadi terima kasih ya kehadirannya. Alhamdulillah, salam kenal ya dari seluruh Indonesia ini kayaknya ya. Ya. Dari Aceh juga ada tadi sebetulnya. Rata-rata ini sudah pemain semua ini, internet marketing semua ini ya. Keren. Oke, jadi kita sharing-sharing saja ya. Jadi nyantai saja, tidak terlalu teknis ya. Karena saya yakin semuanya sudah canggih ya teknisnya. Saya mau berbagi saja ya, berbagi insight saja ya. Ini sebenarnya untuk newbie ya, newbie sekali ya. Soalnya memang pelajaran dasar ya, materi dasar banget ya. Intinya bagaimana kunci sukses mendominasi halaman Google. Mendominasi ya, kita garis bawahi mendominasi. Jadi bagaimana cara kita agar setiap halaman, setiap halaman di Google itu ada produk kita ya, ada media kita. Jadi kalau mazhab saya, mazhab ya, pakai mazhab segala ya. Jadi mazhab saya itu tidak hanya di halaman 1 Google ya. Saya ratakan. Saya ratakan semua halaman. Itu ya. Entah itu halaman 1, 2, 3 ya. Nah, daripada kita mengejar halaman 1 saja. Nah, kenapa? Karena setiap halaman itu punya pasar sendiri-sendiri gitu ya. Nah, jadi kita ibaratkan kalau halaman 1 itu seperti jalan raya ya. Jalan raya artinya banyak yang melihat. Nah, jadi semakin semakin halaman ke atas ya, 2, 3, 4, 5 ya. Yaitu ya jalan kecamatan itu ya, gang sempit gitu ya. Nah, bahkan kalau mungkin sampai halaman terakhir itu ya, kita ibaratkan seperti apa? Gang buntu ya. Nah, coba kalau offline ya, meskipun gang buntu ya, itu kalau kita buka usaha ya, saya yakin pasti ada pembelinya ya, itu ya. Itu keyakinan kita ya. Jadi meskipun itu jalan buntu, kita buka usaha dan ternyata banyak dibutuhkan, itu pasti ada pembelinya. Itu ya, paham ya teman-teman ya. Jadi jangan hanya mengejar halaman 1 ya. Halaman 1 baik sekali, sangat baik ya. Memang itu tempatnya para masta ya. Para masta, para suhu itu memang ngejarnya di situ ya. Nah, kalaupun kita tidak bisa halaman 1, ya cukup halaman setelahnya saja ya. Halaman 1 sebagai bonus gitu ya. Oke, saya masuk ke slide-nya. Kita share screen dulu. Nah, kita banyakin sharing saja ya, rekan-rekan ya. Jadi karena ilmunya ini newbie banget ya, kita sharing saja. Jadi tidak bermaksud menggurui, karena saya yakin ini saya lihat yang ikut kok, waduh sudah ini levelnya bukan newbie lagi ya. Kita berbagi saja ya, kita berbagi insight.
Nah, Mungkin nanti bisa sambil tulis di kolom chat ya, teman-teman kalau ada pertanyaan. Jadi nggak perlu nunggu sampai sesinya berakhir. oke, kelihatan ya, rekan-rekan ya. Oke, sudah masuk, tinggal nunggu loading Om. Nah, sudah masuk, siap. Nah, sudah ya, kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, di chat aja ya. Oke, aman Om, Kelihatan ya. aman. Nah, ini ya, jadi tema kita ya, materi kita. Nah, jadi kunci sukses mendominasi halaman Google ya. Nah, sekali lagi saya tekankan ya teman-teman, kalau teman-teman yang mazhabnya halaman 1 ya, pemain SEO ya, ya monggo ya, itu terserah, sangat baik sekali. Saya aja belum tentu bisa bermain SEO ya. Itu saya menganggapnya itu orang hebat ya, pemain Master SEO itu. Jadi saya sangat hormat sekali dengan Master SEO karena apa ya? Ya rumit banget menurut saya, rumit banget. Terus kok bisa ya orang seperti itu bisa menguasai SEO. Nah, itu ya. Makanya saya salut, respect banget sama Master SEO itu ya. Nah, jadi kalau yang Master SEO pasti memang pedomannya harus halaman 1 gitu ya, halaman 1 gitu ya. Nah, kalau saya ini aja ya, saya minggir-minggir saja ya, ke pinggir saja. Nah, halaman saya itu bonus saja, gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Barangkali ada yang Master SEO ya. Mohon maaf. Ya. Oke, kunci sukses mendominasi halaman Google ya. Jadi yang pertama, nah ini ya, nanti kita cuma ini aja ya, sharing 4 ini aja ya, materi aja. Insya Allah jam 5 sudah selesai lah ya. Jadi yang pertama itu jenis pasar di internet ya, apa saja ya, dan kita sebagai internet marketing ya, internet marketer harus masuk ke 4 pasar tersebut ya. Biar apa ya? Biar semakin besar ya calon pembeli kita, gitu ya. Yang kedua, kenapa harus jualan di pasar Google ya? Dan lagi, sudahkah produk Anda eksis di Google? Nah ini ya. Terus apa ini? Kunci sukses mendominasi halaman Google. Itu ya. Cukup 4 saja ya. Ini aja slide-nya cuma 7 ya. Saya buat ya. Jadi nanti banyak ini aja ya, banyak diskusi saja ya. Oke, yang pertama jenis pasar di internet ya. Nah, jenis pasar di internet secara garis besar ya, secara garis besar itu ada 4 ya. Itu ada 4 secara garis besar ya. Nah, yang pertama apa? Nah, pasar Google ini ya. Ini sering kali diwacanakan para suhu ya. Jadi pasar Google ya, yang kedua pasar medsos ya, media sosial. Facebook, IG ya, Twitter, macam-macam ya, Pinterest ya. Pasar marketplace. Nah, apa itu? Topet ya, Blibli, Bukalapak, Shopee. Nah, itu ya. Itu pasar marketplace ya. Yang keempat itu pasar forum ya. Pasar forum atau grup. Itu yang jual beli. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini kadang orang ya, teman-teman jarang masuk sini padahal itu luar biasa banget ya, pasar forum atau grup jual beli itu ya. Contohnya apa? Contohnya kalau zaman dulu ya mungkin sampai sekarang ya ada yang namanya Kaskus ya. Nah, itu mungkin teman-teman yang sudah berumur, nah ini ya berumur itu pasti sudah paham Kaskus ya. Nah, kalau yang sekarang itu banyak sekali jenisnya ya, untuk forum jual beli ya. Berarti detik.com ya. Nah, itu detik.com itu punya forum jual beli ya. Forum detik.com ya. Terus Tribun News ya, Tribun News juga punya punya forum jual beli ya. Namanya tribunjualbeli.com itu ya. Silakan masuk di situ ya. Jual di situ. Itu aktif banget ya.
Saya biasanya pakai yang forumdetik.com. Karena apa? Karena iklan yang tampil ya itu tidak pakai dimoderasi ya, langsung tampil. Kalau di Tribun ya, terus ada lagi Salam Dakwah ya, salamdakwah.com ada juga banyak macamnya ya. Saya kemarin nemu banyak ya. Itu kebanyakan dimoderasi ya. Artinya tidak langsung tayang, ada adminnya. Nah, itu. Oke, itu ya. Saya jelaskan satu persatu. Pasar Google itu seperti apa? Nah, sebenarnya itu pasar search engine gitu ya. Sebenarnya pasar search engine, tapi karena Google menguasai itu hampir 90% ya. Hampir 90% search engine ya, mesin pencari di dunia. Nah, makanya sampai ininya ya, sampai orang-orang terbawa ini ya, mindsetnya apa? Dalam pikirannya bawah sadarnya itu mesti Mbak Google gitu ya. Cari sesuatu di Mbak Google. Tanya kemana Mbak Google ya, Mbak Google. Nah, ada lagi yang ekstrim ngaji kok di Mbak Google, nah, seperti itu ya. Artinya apa? Setiap permasalahan hidup ya, permasalahan hidup itu pasti ketemu jawabannya di Google ya. Nah, itu ya. Sebenarnya banyak, bukan hanya pasar Google ya. Kalau kita artikan pasar mesin pencari ya, ada pasar Bing ya, ada pasar apalagi Yandex ya, pasar Yahoo. Nah, banyak sekali ya mesin pencari itu ya. Ada sekitar 100 lebih ya, 500 lebih mesin pencari ya selain Google. Tapi karena sudah mainstream banget, nah, akhirnya bukan pasar search engine tapi pasar Google ya, karena 90% dikuasai oleh Google. Nah, itu ya. Nah, pasar Google itu maksudnya gimana? Ya bagaimana agar produk kita itu ketika dicari orang di Google ya, itu bisa muncul. Gitu ya. Produk kita itu bisa muncul ketika orang lain mengetik kata kunci yang relevan ya di search engine Google, itu muncul kita. Nah, itu. Bagaimana kita bisa mendominasinya ya? Artinya setiap halaman itu ada kita, lu lagi gitu ya. Itu yang dinamakan pasar Google ya. Itu untuk yang mazhabnya meratakan banyak halaman gitu ya. Kalau yang mazhab SEO ya, SEO artinya pasar Google itu bagaimana kita bisa menguasai halaman satu Google. Itu ya, main kualitas, pakai website itu ya, dioptimasi sedemikian rupa, nah, akhirnya bisa menguasai pasar Google di halaman satu. Nah, itu ya. Kalau pasar medsos itu bagaimana? Nah, pasar medsos ini bagaimana produk kita bisa ditemukan di platform medsos tersebut ya, misalkan di Facebook ya. Nah, itu orang mencari sesuatu di Facebook ketemu punya kita ya, punya halaman kita, fanpage kita ya, album kita ya. Artinya bagaimana produk kita viral di medsos tersebut ya. Kita banyakin posting. Itu ya. Jadi pasar medsos itu juga bisa berbayar ya, FB Ad, atau kita pakai organik gratisan itu boleh ya, ada dua metode. Nah, semua pasar ini ada dua metode ya, pasar berbayar dan juga pasar gratisan ya. Kita kali ini bahas yang pasar gratisan saja ya. Oke, pasar marketplace pasti sudah familiar ya. Kita posting iklan di Shopee, Topet ya, Bukalapak, Lazada ya. Ini sudah paham ya. Artinya bagaimana kita ditemukan di marketplace. Pasar forum tadi sudah saya jelaskan ya. Bagaimana kita beriklan di forum ya, forum jual beli ya. Nah, seperti forumdetik.com ya, itu punya member itu yang tertinggi ya. Insya Allah member forumdetik.com itu paling tinggi, sekitar 1,5 jutaan ya, 1,5 juta, dan forumnya itu aktif banget gitu ya. Makanya orang senang jualan di situ, itu konversinya lumayan ya. Nah, itu ya pasar forum atau grup. Nah, itu ya. Nah, selama ini kita ya, misalkan kita jualan di pasar medsos ya. Di pasar medsos itu kebanyakan, nah ini kebanyakan hanya jualan di platform tersebut ya. Sama halnya dengan marketplace juga ya, sama halnya dengan di pasar forum misalkan. Artinya jualannya itu di situ, platform situ, di dalam situ, gitu ya. Misalkan FB, artinya ya di FB itu saja mereka cari customernya di dalam FB tersebut ya.
misalkan di halaman ya, di fanpage ya, itu mereka mencari like ya, like follower sebanyak-banyaknya. Misalkan di IG juga ya, like follower sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang selama ini ya kita lihat di medsos ya. Nah, itu. Padahal, nah ini ya, sebenarnya kalau bisa kita jualan di dua dunia. Nah, dunia apa saja itu? Yang pertama ya pasar platform itu sendiri ya, pasar medsos ya, pasar marketplace ya, pasar forum. Nah, itu kita jualan di situ. Nah, selain itu bagaimana agar iklan kita juga muncul di pencarian Google. Nah, itu yang selama ini ya, apa namanya? Selama ini belum, artinya sedikit ya, bukan sedikit banget. Artinya ada yang belum sadar ya, artinya belum tahu bagaimana agar bagaimana hebatnya jualan di pasar Google. Nah, itu jadi saya pribadi ya, mindset saya, jadi artinya setiap postingan saya di 3 pasar ini ya, medsos, marketplace, forum itu saya tujukan ya, saya apa namanya, tujuan akhir saya itu harus masuk di pencarian Google, ya, paham ya. Jadi saya punya dua ini apa, dua pasar ya, dua dunia. Jadi tidak hanya di misalkan Facebook ya, tidak hanya di Facebook saja ya, tapi saya juga bisa jualan di Google di pasar yang lebih luas. Nah, itu ya. Nah, kenapa? Saya ibaratkan ya seperti medsos, marketplace itu seperti planet ya, planet-planet kecil itu ya. Nah, kalau Google itu saya ibaratkan sebagai satelit, kok satelit apa? Ini galaksi ya. Nah, itu. Kenapa kita tidak jualan juga di galaksi yang lebih luas? Nah, daripada hanya berjualan di planet-planet tersebut. Paham ya? Jadi itu secara pandangan pribadi saya ya. Jadi padahal yang galaksi besar ini itu potensinya luar biasa sekali ya. Ini pengalaman pribadi itu apa namanya, proyek ratusan juta ya sampai miliaran itu terjadinya di pasar Google ya. Jadi orang yang berduit, nah itu ya, orang yang berduit itu nyari proyek ya, nyari produk, dia itu masuk ke Google, pasti masuk ke Google ya. Orang-orang 50 tahun ke atas gitu ya, itu pasti nyarinya di Google. Ya, jarang yang masuk IG itu ya, masuk apa namanya, FB ya. Nah, itu jarang. Ada tapi mungkin jarang ya. Nah, jadi itu ya, rekan-rekan ya. Jadi ada pasar Google, pasar medsos ya, pasar MP, marketplace ya, pasar forum. Nah, sebisa mungkin ketiga pasar di bawahnya itu ya, medsos, marketplace, forum, itu juga menyasar ke pasar Google ya, paham ya? Jadi artinya bagaimana agar jualan kita itu lebih luas. Nah, lebih luas itu pasti konsumen kita akan bertambah. Nah, itu ya rekan-rekan ya. Itu yang 4 pasar di internet ya. Itu harus kita masukin semuanya. Nah, biar channel pemasaran kita itu lebih luas. Oke ya? Oke, next. Nah, kenapa harus jualan di pasar Google? Nah, ini ya, kenapa harus jualan di pasar Google? Ya, satu ya, Google menguasai lebih dari 90% ya, pasar mesin pencari, gitu ya. Ini by data ya, rekan-rekan ya, by data, artinya valid, fakta. Nah, artinya kenapa kita tidak jualan di situ, gitu ya. Nah, enaknya lagi ya, tipe pembeli di Google itu tipe pembeli yang butuh ya. Pasti kan kita sering ya familiar di Google ya. Kenapa kita di Google? Pasti kita apa? Mencari sesuatu kan ya. Nah, mencari sesuatu pasti butuh, bukan ingin ya, tapi butuh sesuatu ya. Nah, misalkan saja ini ya, ini putra-putri kita gitu ya, inginnya sulit untuk mengerjakan PR. Nah, artinya
kita sebagai orang tua apa? Nah, mencarikan di Google. Artinya kita butuh sesuatu, itu pasti tanya Mbak Google. Nah, pasti kalau butuh, ketemu yang dicari, nah, kalau dia memang ingin membeli sesuatu, pasti closing gitu ya. Nah, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini banyak media online yang bisa dipakai untuk promosi gitu ya. Artinya ini, jadi jangan hanya berpangku sama website saja itu ya. Website boleh ya, sangat boleh sekali. Tapi lihat kondisi kita dulu ya. Kalau kondisi kita artinya masih merintis gitu ya, masih butuh cash flow atau apa. Nah, itu sebaiknya website itu berpikir 2 kali dulu. Nah, website itu sambil jalan saja. Nah, itu kita sebaiknya nebeng media-media online gratis ya, yang sudah eksis. Nah, artinya sudah diakui Google. Nah, itu banyak sekali media online yang bisa kita tumpangi ya, agar kita bisa eksis di Google. Ya, itu yang kami riset itu lebih dari 100 ya, lebih dari 100 media. Artinya ya kita punya banyak ya, punya banyak pilihan. Nah, punya banyak pilihan untuk posting di sana agar bisa menguasai ini, merajai, bukan merajai ya, meratakan. Nah, itu ya, meratakan halaman Google. Itu ya, teman-teman ya, kenapa kita harus jualan di pasar Google ya. Ya meskipun kita di FB tetap harus muaranya juga ke Google gitu ya. Ke marketplace juga muncul di Google gitu ya. Ke forum juga muncul di Google gitu ya. Nah, ini ya, sudahkah produk Anda eksis di Google? Ini seperti yang sudah saya bicarakan tadi ya. Jadi eksis di Google itu ya ini, kalau nggak menguasai halaman satu ya, juga menguasai semua halaman. Nah, itu ya. Jadi yang benar, nah ini ya sekali lagi, yang benar kalau menurut Pak Lamasta itu ya halaman satu, seperti itu ya. Nah, saya dulu juga begitu, kalau nggak halaman satu itu ya nggak seret. Nah, itu ternyata memang ya kompetisinya berat sekali gitu ya. Nah, mulai beberapa tahun yang lalu akhirnya saya sadar gitu ya. Kenapa tidak semua halaman gitu ya. Artinya tidak hanya halaman 1, halaman 2, 3, 4 itu ada produk kita ya. Ya syukur-syukur kita masuk halaman 1 gitu ya. Artinya pernah juga nongol di halaman 1 gitu ya. Kenapa? Karena tipe orang itu beda-beda. Ada yang lihat halaman 1 ternyata ngeklik halaman 2, ternyata seretnya di situ ya. Ternyata masih nyeprol lagi, milih lagi halaman 3 gitu ya. Nyeprol lagi halaman 4 gitu ya. Biasanya sampai 5 lah, biasanya sampai 5. Nah, 1 sampai 5 itu kalau bisa itu ada media kita, artinya lu lagi ya. Kamu lagi gitu ya. Jadi mana yang benar itu sama benarnya ya, sama baiknya. Ya, kalau mau menguasai halaman 1 saja sangat boleh ya, sangat hebat ya. Itu memang saya ngefans banget ya sama Master SEO itu. Jadi kok bisa gitu ya, kata kunci berat tapi bisa masuk halaman 1. Keren banget ya. Tapi kalau kita sesuaikan dengan keadaan kita ya. Kalau kita tidak mampu, nah kita baru menguasai semua halaman. Kita ratakan gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, sudahkah produk Anda eksis di Google? Oke, sebelum ini slide 67, apa ini kira-kira yang mau dibicarakan teman-teman? Ya. Ayo chat. Kali mau diskusi dulu. Ayo chat dulu biar saya tidak bicara satu arah ini. Atau ini masih pada dengerin atau ketiduran semua kayaknya, Coach? Coba Ya. chat dulu, masih online gitu ya, di chat ya, silakan. Yuk kita lihat siapa yang masih online nih. Ada nggak ini teman-teman ini? Atau saya ngobrol sendiri nih ya? Iya, takutnya seperti itu, soalnya nggak ada pertanyaan ya. Atau ya itu tadi karena
Sudah masta semua ya. Iya. Oke, masih online. Oke, Om Agus ada. Oke, Firman Widodo, Siti Mariam online. Oke, siap coach, masih online semua ternyata coach. Kirain tadi ketiduran semua ya. Iya. Oke ya. Terima kasih ya rekan-rekan ya. Jadi yang sudah masta ya dinikmati saja ya. Dinikmati saja ya. Kalau Tapi enggak sesuai dijabri saja ya. Sungkan ini ya. Saya lihat kok, waduh ini kok banyak mastahnya ya ini ya di sini ya. masuk mengerikan semua ini. Sudah banjir order ini dari internet. Makanya ya ini permisi dulu ya yang masta ya. Tidak bermaksud menggurui gitu ya. Hanya kita sharing saja ya. Saya lihat kok yang masuk ini kebanyakan ini teman-teman suhu ini. Tuh, Mr. Eric juga ini ya, ikut juga. Mr. Eric ini ikut-ikut aja. Ella ikut diri ini ya. Kok nggak diri ikut-ikut aja ini. Oh, orang Batu sekarang ya. Ya, Ella ya. Ella ini orang Batu sekarang. Oke, itu ya, teman-teman ya. Kediri. Pindah lagi balik asal. Nomaden berarti kayaknya ya. Oke, simaknya sambil nyetir. Hati-hati yang sambil nyetir ya. Tetap konsentrasi. Oke, teman-teman ya. Jadi itu ya. Oh ya, yang siapa ini yang eksis? Kira-kira jualannya ada nggak ini yang sudah eksis di Google? Ayo, saya tes. Saya cari di Google nanti. Ayo, coba. Saya ketik apa nih? Saya ketik apa nih di Google? Mau saya lihat. Ayo. Saya belum closing coach. Oke, semoga setelah ikut webinar ini bisa closing banyak ya. Jasa kargo Purwodadi dari Om Muhtar sepertinya nih. Mungkin bisa dijadikan studi kasus ya. Saya share screen ya. Saya coba jasa kargo Purwodadi. Wah, ini. Kargo ini seneng banget saya kalau optimasi kargo. Kelas berat ya kalau kargo itu mainnya ya. Iya, karena ya ini kalau proyek optimasi itu besar banget. Nah, saya sering dapat optimasi kargo itu ya. Bentar, jasa kargo Purwodadi ya. Kelihatan ya itu saya ya, Pak? Ini kelihatan ya? Kelihatan coach. Jasa kargo Purwodadi. Ini pakai apa ini? Purwodadi. Medianya pakai apa aja nih? Ayo. Yang punya jasa kargo. Ya mungkin bisa sambil langsung ngobrol aja ya, lebih enak ya. Boleh. Om Muhtar tadi ya. Om Muhtar mungkin bisa di-unmute dulu, kita ngobrol. Kita nyantai saja ya sampai maghrib lah insya Allah. Ya. Masih lama ya. Pakai apa ini jasa Monggo Om Muhtar mungkin bisa di-unmute ya. Kita ngobrol langsung. Ngobrol boleh lah. Kalau malu-malu bisa kolom di kolom chat ya. Tapi lebih enak ngobrol sih coach. Serak-serak bahasa malu boleh ya. Ini banyak ini jasa kargo Purwodadi yang mana ini? Nah, yang mana tuh produknya? Belum ada. Ya? Apa? Halo Om Muhtar? Belum muncul itu. Oh, belum muncul. Medianya pakai apa Om? Pakai Facebook biasanya. Oh, YouTube Facebook juga. Ya, jasa kargo Purwodadi termasuk berat ya. Berat, kata kunci berat. Baiknya jasa kargo apa? Nah, ditambahi. Jasa kargo. Nah. Ini isu, Mas. Halo Om, halo Coach. Iya, silakan. Kalau pakai GMB termasuk nggak ya Coach? Itu ada. Oke, sebentar satu-satu ya. Ini punya Om Muhtar dulu yang kita ini ya. Belum masuk ya. Jadi memang
Itu nomor 12 itu coach, ada itu. Oh, nomor 12. Apa tadi nomor berapa tadi? Yang Isu pusat ini. jasa pengiriman tadi. Nah, itu. G, Oh, pakai isu ya. G. Siap. Bagus ini. Berarti ini 11 juga ini ya. Itu G. Wis. Ya. Sama kok. Bingung. Iya, sama nomornya ya. Nama ya enggak masalah ya. Halaman 2 boleh. Sip. Halaman 2 coach, G. Aman, enggak masalah. Nomor 16 ini bukan Facebook, bukan. 16. Belum coach. Beda. Itu ya. 18 YouTube ya. Bukan ini, 18. bukan YouTube-nya ini. YouTube G. Oh, itu ya. Halaman 3, ada enggak? Sudah sampai halaman 3 enggak? Halaman 3. Nah, malah menang sama yang .com ini ya. Nah, ini semua sudah besar ini. Masih kalah dengan isu ya. Nah, enggak masalah ya. Artinya kita sudah ada jejak ya. Ada jejak di halaman 2 tadi. Jadi, banyakin kata kunci nanti ya. Oke. Terima kasih ya, Mas Mukhtar. Keren. Mas Bos. Oke. Posting ya, banyakin posting. Saya sambil baca ya. Oke, kemudian berikutnya Saya pakai GMB sudah closing. Wah, keren banget itu ya. Gue banget itu ya. Closing itu. Oke, mungkin Om Agus nih ya, silakan. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya mohon maaf agak telat masuknya coach. Iya nih, saya pakai GMB termasuk nggak coach ya? Nggak, belum ngikutin tadi dari awal. Ya masuk. Karena apa? Karena GMB kan munculnya Punyanya Google. punyanya di Google ya. Munculnya di Google sama Google Map. Ya, sama saja boleh. Ya, coba coach, ini jasa pasang baja ringan Lampung coach. Oke, jasa. Bentar. Jasa pasang baja ringan. Iya, jasa pasang baja ringan Lampung. Jasa pasang baja ringan Lampung. Mana nih? GMB ya? Iya coach, GMB. Yang ini coach yang ada Prima Trust ada nggak coach? Di sini saya sih Prima Tas ya. Prima Trust ya. Ini jasa Nomor pasang 3. Iya coach, itu coach. Mantap. jasa pasang baja ringan Lampung Prima Trust ini ya. Iya coach ya. Nah, ini sedikit masukan ya kalau mau buat lagi nanti misalkan mau buat GMB lagi ini ya. Hurufnya jangan kecil semua ya. Oke iya coach. Nah, kayak ini deh. Nah, Itu pengaruh ya coach ya? ya sebenarnya tidak pengaruh, tapi untuk enak aja buat manusia gitu. Oh ya, siap. Kan enak. Ah, kalau ini kan sepet gitu ya. Matanya. Supaya lebih eye-catching kali ya. Nah, kayak gini ya, rangka atap kecil-kecil. Nah, itu ya. Cuma medianya GMB aja ya. Iya coach, GMB itu udah dapat order dari Hong Kong coach. Wis, Kemarin. mantap. Transaksinya 35 juta coach. Mantap. TKW coach. Sip, keren. Ini tambah kalau ditambah YouTube ini tambah mengerikan ini ya. Keren, Oke, mungkin satu penanya lagi, silakan, atau yang ada di kolom chat ya. Bentar. Lagi nih ya, kargo sudah Ini distributor Songkok Surabaya.
GMB distributor Songkok Surabaya. Yang Dari cukup dulu ya, saya jawab yang ini aja, yang ada di chat sekarang ya. ya, Ini. Yang lain stop dulu, biar ini adil ya. Mbak Nia ini, yang mana? Distributor Songkok Surabaya. Mana ini? Mana ini? ya, halo. Mana Mbak Nia? Mana Mbak Nia? Apa Ya, yang halo. Ya, mana ininya, GMP-nya? Ini bukan ini. Yang Darmo Kali, Coach. Darmokali. Darmo Kali, Surabaya. Loh. Ini Pak Rofim dah ini. Iya. Nah, muridnya ternyata. 10 tahun saya di sana ya. Iya. Mana ini? Kok nggak muncul ya? Nah, terlalu umum ini ya, itunya, GMP-nya. Apa harus diganti judul, Coach? Enggak, buat baru saja. Buat baru lagi. Iya dong. Nah, ini loh nggak muncul ya, distributor Songkok Surabaya. Mestinya, meskipun bawa sendiri ya muncul gitu ya. Kalau buat baru itu belum dapat surat itu gimana, Coach ya? Udah hampir 2 minggu ya, Coach. Belum dapat surat. Iya. Nah, teorinya kalau surat itu paling cepat 3 hari ya. Nah, kemarin ada murid saya 2 hari sudah dapat. Nah, paling lambat itu 14 hari ya, 2 minggu. Ya, nah, setelah 2 minggu kalau nggak datang itu bisa minta verif ulang. Nah, biasanya itu setelah yang kedua itu biasanya ini. Saya pernah gitu. Yang pertama verif nggak masuk, nggak datang. Setelah 2 minggu saya verif lagi, verif ulang ternyata datang ya. Itu banyak sebab ya. Itu Verifikasi ulang. hak prerogatifnya dari Google ya. Kalau seperti itu, kalau saya sudah 2 kali verif nggak datang, sudah saya lupakan, saya buat baru lagi. Ya. Siap. Terima kasih, Coach. Memang kemarin saya belum dapat surat ini, Coach, yang distributor Songkok ini. Nah, ya berarti belum ini. Belum veri. Veri pasti. Iya. Ditunggu saja ya, tunggu. Nah, oke. Yang lain ya. Oke, makasih, Coach. Coach. Iya, Bu. Saya masih main FB Marketplace, Pak. Mau coba naik level ke media lainnya. Belum main ke Google. Nah, kalau mau main ke Google ya, jangan ke FB Marketplace saja. Tapi ya tetap di Facebook. Pakai apa? Pakai fanpage. Nah, itu ya. Jadi, Facebook yang bisa terindeks di Google ya, itu salah satunya fanpage. Fanpage dan semua di dalamnya ya. Di dalam fanpage sendiri itu bisa terindeks Google ya. Seperti apa? Satu postingan ya. Postingan di fanpage itu terindeks Google ya. Yang kedua apa? Album ya. Yang ketiga video, event. Nah, itu jadi yang coba pakai fanpage, buat fanpage, isi di dalamnya dengan kata kunci tentunya ya. Nah, itu bisa terindeks di Google. FB Marketplace apa bisa muncul di Google? Bisa ya, bisa ternyata. Saya pernah FB Marketplace punya saya itu muncul di Google ya. Tapi kalau kuat-kuatan, kuat-kuatan itu kuat yang fanpage ya daripada FB Marketplace. Agen Pospin Surabaya ya, bentar ya, ini terakhir ini ya. Agen Pospin Surabaya. Agen Pospin Surabaya, agen Pospin hampir di setiap kota. Wih, keren ini. Keren banget ini. Harus konversi ya. Agen Pospin Surabaya. Pakai apa ini? Medianya ini. Taufan ini. Ada blog. Mana ini? Pakai apa ini? Agen Pospin. Coba. Oh, pakai website. Ya. Yang mana ini? Websitenya yang mana, Om? Blog Agen Pospin.
Iya. Postpay. Mana? Oh ini Agen ya. postfin.id. Satu ini ya, 1-2 ini. Wah, ini dikuasai semua. Wis. Keren. Ini ya pemain SEO ini ya. Pemain senior ini. Om Taufan. Keren Om Taufan. Sip. Lanjutkan. Keren ini. Oke ya. Kata kunci Postfin Bojonegoro. Ini GMB. Oke. Nanti aja ya. Keren. Bagus. Jemuran dinding. Kalau jemuran dinding terlalu umum ya. Pastinya nggak muncul punya ini. Mas Abu Jaisi ini. Ya. Kecuali pemain SEO ya. Jemuran dinding apa ini? Kota ya, kotanya. Kalau jemuran dinding tok berat banget ya, berat banget. Kecuali kalau Mas Abu Jaisi ini pemain SEO ya, menargetkan jemuran dinding. Wah, itu keren banget ya. Flawless Herbal, oh ini Mbak Ella. Ya kalau merek ya pasti ketemu ya, Flawless Herbal. Jangan main merek ya. Ini Mas Adit, ini Adit Ayi ini kayaknya ya. Wah, suhu ini. Produsen safety box medis. Oke, wah, kalau ini ya mendominasi ini ya. Nah, ya. Terakhir ini ya, saya lanjut. Tinggal 2 slide aja kok ya, nyantai. Produsen safety box medis. Yang mana ini? Om Adit. Rata semua ini kayaknya ya. Produsen safety box medis. Ada Topet, Biohazard, Site. Rata semua kayaknya ini ya. Om Aditnya kemana ini? Om Aditnya ini ya. Belum ada, Coach. Hah? Belum ada. Kayaknya pakai pabrik safety box medis baru keluar. Kenapa? Pabrik safety box medis. Dengan kata kunci produsen belum keluar. Kok pabrik. Ini seperti ini nomor 2 bukan? Bukan. Pabrik safety box. Nomor 4. Gambar ini muncul Di foto keluar Coach. Yang 1383. 1383 nomornya. Ya. Di foto tadi keluar. Oh, di foto ya, di gambar ini. Ya, gambar kok foto. 1383. Oh iya, video ini ya, 1383. Masuk di Google Image. Nah, boleh. Nah, ini isu ya. Masuk isu. Nah, ini Facebook ya. Nah, ini Facebook ya. Ini ya, Mas Adit. Ya, betul. Ini ya contohnya ya teman-teman, kalau Facebook juga terindeks ya, terindeks di Google ya, contohnya seperti ini. Nah, fanpage ini ya, Mas ya. Ya. Oh, akun ini, Coach. Oh, akun. Oh, akun ini ya. Oh ya, ini pabrik. Nah, malah mengerikan ini ya. Akun ya, jual tempat sampah. Ini video juga ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau nanti ya Om ya, bentar ya. Oke, ya nanti kita lanjut lagi masuk ke materi berikutnya ya Om ya. Karena masih ada 2 slide dan masih ada pembicara lagi. Nanti kasihan ya Om Jainal ini ketiduran. Oke ya teman-teman. Nah, nanti
nanti bisa chat. Nah, bisa chat, bisa di grup ya. Ya, nanti bisa lanjut pertanyaan di grup. Nomor WA boleh ya. Secara pribadi boleh. Ini aja ya kita. Oke, saya lanjut materi ya. Cuma 2 slide aja ini selesai. Nah, kita tidak sampai terlalu teknis ya, rekan-rekan ya, nyantai saja ya, karena saya yakin ya enggak nutut kalau kita main teknis ya. Kita masih atasnya saja ya. Nah, kunci sukses mendominasi halaman Google itu cuma ada 2 ya. Yang pertama apa? Riset kata kunci ya. Riset kata kunci yang tepat. Itu ya. Nah, yang kedua apa? Menggunakan banyak media gitu ya. Jadi tidak hanya satu media ya, tidak hanya website saja, tapi banyak media yang kita posting gitu ya. Itu tadi ya, kalau kuat kita itu ada 100-an itu ya. Ya kalau apa namanya kekuatan kita hebat itu ya, itu hajar semua ya. Nah, kalau nggak mampu bisa pakai anak magang seperti itu ya. Contohnya banyak seperti itu. Pakai anak magang ya, atau pakai tim ya, karyawan, atau pakai robot ya, pakai imakros itu ya, boleh ya, aman. Artinya ya intinya itu ujung-ujungnya bisa terposting ya, terposting semua yang sudah kita persiapkan ya. Nah, mungkin ini ya, kita membahas kalau yang menggunakan banyak media ini tidak kita bahas ya, karena terlalu teknis ya. Kita bahas yang riset kata kunci yang tepat saja ya. Nah, riset kata kunci mungkin saya tunjukkan yang riset kata kunci yang paling simpel. Nah, dia paling simpel banget ya. Paling simpel banget. Bentar. Saya share dulu ya. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi suksesnya kita di pasar Google ya, itu 80% ya. 80% itu dari riset kata kunci ya, rekan-rekan ya. Jadi misalkan setiap pelatihan saya itu 1 hari full ya. 1 hari full itu bisa riset kata kunci ya. Karena apa ya? Karena itu fundamental banget. Nah, sedangkan 20%-nya itu teknis. Teknis itu seperti apa ya? Teknis kita upload video di YouTube ya, kita posting di IG ya, di FB. Nah, itu namanya teknis ya. 20% saja. Artinya kita bisa cari yang 20% itu ini bisa tanya YouTube ya, Mbak Google seperti itu ya. Artinya semua sudah ada caranya ya. Meskipun riset kata kunci itu ada teknisnya, tapi lebih enak itu ada mentor. Kadang itu tidak apa namanya? Tidak terarah riset kata kunci itu ya. Nah, jadi 80% sukses kita banjir order istilahnya ya. Di Google itu di riset kata kunci. Entah itu pemain SEO ya, pemain SEO kilat yang apa meratakan halaman Google ataupun Google Ads ya yang berbayar. Nah, itu fundamentalnya dasarnya itu pasti riset kata kunci ya. Oke ya, saya jelaskan dulu. Saya tunjukkan riset kata kunci sederhana ya. Jadi meskipun sederhana, saya juga pakai ini selalu ya. Selalu pakai cara ini. Ingat ya itu ya teman-teman ya, rekan-rekan. Selalu. Jadi tidak perlu bingung-bingung. Nah, untuk riset kata kunci itu ya. Jadi memang riset kata kunci itu ada banyak tingkatannya ya. Jadi dari level PAUD sampai level dewa kalau saya menyebutnya ya. Memang rumit sekali ya kalau yang level dewa itu. Tapi saya biasanya pakai yang cukup yang level PAUD. Nah, itu ya. Nah, saya share screen dulu ya. Nah, cara yang paling simple ya. Cara yang paling simpel itu ya ini ya, kelihatan ya rekan-rekan ya, punya saya ininya.
Aman, Google-nya aman. ya. Ya, aman. Nah, paling simpel, paling sederhana itu kita cari di sini kolom ini. Nah, ini kolom searching. Ini namanya kolom Google Suggest ya, kolom Google Suggest ya. Nah, artinya kolom ini nanti banyak muncul kata-kata kunci yang disuggestkan Google. Disuggestkan itu disarankan ya. Jadi saya nyarinya kata kunci ya, nyarinya kata kunci itu di sini. Itu ya, manual di sini. Jadi setiap produk saya semuanya saya lakukan manual di sini. Ya, itu ya. Jadi meskipun pakai tool ya, pakai tool itu mesti belakangan ya. Misalkan kayak Uber Suggest gitu ya, keyword seeker gitu ya, kan banyak banget ya, bertebaran. Itu biasanya saya terakhir. Saya pasti yang pertama itu riset kata kunci itu dari Google Suggest ini ya. Nah, jadi teknisnya itu pertama apa? Ketik 2 kata kunci utama, itu dulu ya. 2 kata kunci utama ya. Misalkan apa? Apa ya? Jasa kargo, coba Coach. Apa? Kargo tadi. Kargo Kargo ya. pribadi. Nggih. Nah, coba kargo itu kan kata kunci berat. Coba kargo apa? Jangan satu. Kargo apa? Jasa kargo berarti ya. Nah, Anda jangan jasa kargo, jangan jasa kargo. Jasa itu tambahan ya, tambahan jasa itu. Jadi kata kunci utamanya dulu, kargo apa gitu loh ya. Nah, itu makanya owner atau produsen itu harus bisa mendefinisikan produknya ya. Misalkan kargo apa gitu loh. Jangan cuma kargo saja, itu kargo itu masuk berat ya. Jangan jasa kargo, jasa itu tambahan ya. Kargo apa nih? Coba. Kargo kiriman motor. Kargo Motor. Kargo motor gitu aja ya. Ya, kargo motor. Kiriman motor. Itu kargonya dinaikkan motor dulu ya. Pakai motor. Iya. Itu gimana? Dinaikkan mobil, Dad. Dinaikkan mobil. Dinaikkan truk, Coach. Lah ya, kargo pakai truk gitu ya. Kargo truk gitu aja ya. Kargo transport itu mungkin bisa sementara. Kargo truk ini ya ada. Kargo truk ini ya. Atau mungkin kata kunci sinonimnya bisa pengiriman barang kali ya. Oh iya. Jadi ini coba apa namanya? Namanya riset. Riset itu artinya bagaimana ya, artinya bukan sebagai produsen tapi sebagai konsumen. Artinya ini kita posisikan sebagai konsumen mana akan produk kita itu disebutkan Google itu ya. Jadi kita harus Om Vicky, suaranya kurang jelas Om, sepertinya. Bentar ya, saya buka. Amin. Suaranya kurang jelas Om. Ya, ada Amin di luar. Oh, siap. Terdistrak sebentar ya. Oke, sudah kayaknya.
Suaranya, Coach? Di-unmute dulu, di-unmute. Oke. Bentar ya. Nah, pengiriman barang. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa ini ya, kedengaran ya. Oke, aman. Oke, kargo tadi bisa kita ini kalau kargo keberatan artinya kita bisa sinonimnya ya. Seperti ini, pengiriman barang. Nah, ini ya. Dua kata kunci. Nah, rumusnya seperti apa ya? Setelah dua kata kunci ini ya, tambahi dengan huruf ya, A sampai Z ya. Ini sudah umum sekali ya. Ini cara paling simpel ya. Nah, meskipun paling simpel, saya pakainya ini aja ya. Saya pakai seperti ini. Jadi saya suka manual ya. Seperti ini ya. Pengiriman barang. Ya, saya perbesar ya. Nah, kita spasi A. Seperti ini. Pengiriman barang antar pulau. Nah, ini namanya Google Suggest ya, rekan-rekan ya. Pasti semua sudah tahu. Artinya ini yang disarankan sama Google. Nah, ini ya. Nah, ini kita cek semuanya ya. Kira-kira yang apa? Ada enggak yang kita ini apa namanya? Produk kita yang sesuai, artinya layanan kita. Nah, pengiriman barang antar pulau ya, antar kota, antar negara ya. Pengiriman antar pulau murah. Nah, pengiriman barang antar provinsi. Nah, ini ya. Nah, ini kita sortir ya, teman-teman ya. Kita sortir ya, tapi jangan semua. Ya, ingat ya. Nyortirnya jangan semua. Ya, paling mudah itu kita sortir dengan ini. Bentar ya. Ada dua caranya ya. Yang pertama, ini kita apa? Screenshot. Ya. Nah, ini kita bisa screenshot seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini memang rumit ya. Memang kalau nggak bisa apa? Kalau nggak biasa ini agak rumit ya. Nah, setelah itu kita copy. Nah, sebentar, copy. Nah, copy ya. Terus kita masukkan ke Excel. Nah, jangan lupa di list semua di Excel ya. Ini cara agak ini ya. Bentar. Caranya seperti itu ya. Nah, terus kita paste. Nah, muncul seperti ini kan ya. Nah, itu kita tulis saja ya. Kita tulis pengiriman barang. Kita tulis seperti ini ya. Pengiriman barang. Sesuai ya, antar pulau ya. Selanjutnya, apalagi itu? Berarti harus dilakukan manual satu persatu ya, Coach ya, untuk riset kata kunci ini ya, Coach ya. Satu persatu ya, kota ya. Ada lagi antar negara ya. Kalau kita bisa kirim ke negara ya. Nah, sebentar coba. Ada lagi antar provinsi, sudah itu aja ya. Ini masih A ya. Kalau mau lainnya lagi kita balik. Kita A ya, kita ganti B ya, dan seterusnya sampai Z ya. B seperti ini. Nah, kita lihat dulu ya. Kita apa namanya? Screenshot. Kita copy ya, kita masukkan ke Excel ya. Terus sini aja. Nah, pengiriman barang besar ya.
Ini aja ya. Pengiriman barang besar ya, murah. Nah, pengiriman barang, nah itu silakan di ini ya, disortir, terserah sesuai yang bisa kita lakukan. Nah, jangan semua dihajar ya, karena jangan semua dihajar yang tidak sesuai dengan punya kita. Artinya tidak bisa kita layani, yaitu sama dia dengan berbohong ya. Berharga JNE, ya, pengiriman barang berharga, begitu ya. Nah, dan seterusnya, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi A sampai Z, itu aja ya. Itu paling gampang banget. Ya. Bentar, saya contohkan yang sampai ini B ya. Nah, sekarang kita ke G. Seperti ini aja ya. Pengiriman barang kargo, pengiriman barang COD ya, cepat kargo darat. Nah, cepat 1 hari. Nah, ini caranya seperti tadi ya. D misalkan. Nah, ada nggak yang bisa kita kerjakan? Artinya bisa kita layani ya. K. Nah, L. Banyak kan? Nah, itu masih dari pengiriman barang ya. Kita bisa ini. Artinya kita perkuat cara kita mencari 2 kata kunci utama dulu ya. Pengiriman barang, bisa apalagi pengiriman benda mungkin ya, pengiriman benda ya. Nah ini kan muncul juga ya, ya. Apalagi artinya kita harus kritis, artinya kreatif ya, kreatif, berpikir keras di 2 kata kunci utamanya ya. Karena apa? Ya karena setiap misalkan seperti ini, pengiriman benda. Nah, ini ada pasarnya sendiri. Ada yang ngetik pengiriman benda, ada yang ngetik pengiriman barang ya. Ada yang ngetik langsung kargo apa? Kargo ada yang kargo gini ya. Ada yang nulis apa? Ngetik apa? Kargo ya, pakai K. Nah, ini juga banyak. Nah, ini ya kargo tracking ya. Ini kargo kereta api ya. Kargo apa? Mobil ada enggak? Nah, kargo mobil ya. Jadi beda C sama K saja itu pasarnya sudah berbeda. Nah, itu ya. Rekan-rekan ya paham ya, itu paling sederhana. Nah, jadi kita sortirnya di Excel. Nah, jadi setelah banyak ya, setelah banyak terkumpul baru kita rangkai apa? Menjadi judul ya. Nah, judul itu nanti yang kita pakai untuk membuat postingan ya, iklan di media-media gratisan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita tidak membahas teknis postingnya ya, karena terlalu teknis ya, tidak nutut waktunya ya, karena bukan bahasan kita. Nah, karena kita ingin materi kita kali ini bagaimana agar bisa merajai, bukan merajai lagi ya, mendominasi halaman Google ya, itu ya. Dengan kata kunci, riset kata kunci dan juga apa? Pakai media yang banyak, gitu ya. Nah, itu ya, rekan-rekan ya. Jadi itu dari saya, ya. Jadi materinya seperti itu. Artinya riset kata kunci ini memang menjemukan sekali ya. Karena apa? Ya itu tadi lah, cari satu-satu ya, cari kata kunci yang pas dengan kita. Ya, memang menjemukan ya. Tapi yang menjemukan itu biasanya dapat hasil yang besar. Nah, saya yakin yang sudah pengalaman mendominasi halaman Google ya, ataupun sudah jualan di pasar Google itu sudah biasa dengan hal yang menjemukan tersebut. Ya, itu. Menjemukan tapi tetap harus kita lakukan ya Coach ya, karena itu fundamentalnya ya. Oke ya teman-teman, itu materi dari saya ya. Selanjutnya ini ya sama Om Zainal Abidin ya. Oke. Terima kasih ya rekan-rekan atas waktunya, itu dari saya. Jadi cuma ada 2
kata kunci sama banyakin media. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Vicky. Memang benar, jadi riset kata kunci itu kelihatannya membosankan, tapi ya itu tadi, intinya itu di situ. Ketika kita salah memasukkan kata kunci, otomatis nanti ke depan ketika kita posting, hasilnya akan kurang maksimal ketika kita salah memasukkan kata kuncinya. Nah, makanya di sini perlu diperdalam lagi riset kata kunci. Nah, pemateri berikutnya Om Zainal Abidin mungkin akan sedikit show off ya untuk salah satu tools terbaru untuk riset kata kunci. Om Zainal sudah siap mungkin? Halo? Oke. Singkat aja ya karena Oke, sudah mau siap. maghrib. Jadi saya hanya mendemokan. Jadi cara-cara yang ribet dari Om Vicky tadi itu ada tools revolusioner Ya. yang Shortcut bisa ya Om ya. yang bisa menyingkat langkah-langkah yang ribet tadi. Nah, contohnya seperti ini, sudah tampil ya. Oke. Nah, ini basicnya iMacros ya, teman-teman pasti sudah familiar dengan iMacros. Nah, tinggal dipencet play aja. Nah, kemudian ini muncul ada 11 tempat yang bisa kita lakukan riset kata kuncinya. Bisa di Google, bisa di YouTube, bisa di Shopee, bisa di Facebook. Nah, tergantung kita mainnya di mana. Nah, bisa juga di Facebook Marketplace ini. Nah, kita contohkan tadi karena contohnya di Google. Nah, kita coba di Google ya. Nah, langsung contoh tadi mau kata kunci apa, Om Vicky? Pengiriman barang. Oke, tinggal ketik aja di gini. Pengiriman barang. Gitu ya. Kemudian di oke. Nah, terus itu dia akan jalan sendiri, ngetik-ngetik pengiriman barang sendiri, kemudian nge-grab Hasilnya suggest ya. yang muncul. Ya kan? Nah, kemudian kaidah-kaidah yang disampaikan Mas Vicky tadi sudah terakomodasi semua dengan tools ini. Ditambahi A sampai Z gitu kan, ditambahi 0 sampai 9 gitu. Nah, Google Suggestion-nya kita tidak perlu screenshot, kita tidak perlu ngetik ulang, copy paste ke Excel, nah nggak perlu. Ini dia akan jalan sendiri dan nanti hasilnya langsung berupa Excel. Gitu. Berarti sangat-sangat membantu ya Coach ya untuk mempercepat proses proses riset kata kunci ya. Nah, biasanya kita riset kata kunci itu membutuhkan waktu seharian ya. Ya, untuk betul. satu kata kunci lah. Dengan ini enak, ini bisa ditinggal ngapa-ngapain. Sambil ngopi, sambil bikin apa gitu ya, sambil ngerjain yang lain ya. Tinggal lihat Mbak Adin ini enak. Andin lover nih. Nah, itu dia akan jalan sendiri. Jadi Dan ini nggak terbatas di Google ya, Coach ya, untuk nggak terbatas di Google, betul. Ya, untuk pencariannya ya. Tadi ada 10 media yang dari Studi Yulianto nih. Cara malas cari kata kunci ini. Wah, iya. Bener banget. Bukan dengan cara alat malas ini ya. kita bisa ngerjakan yang lain soalnya. Cara efektif ini. Nah, itu ini biar nggak lama-lama tak stop aja ya. Oke. Tak stop. Terus nah ini nanti hasilnya nyimpennya di mana, Coach? Nah, nyimpennya tadi lah, langsung ini muncul. Script kata kunci sugesti Google pengiriman barang. Oh, sudah berupa Excel ya berarti ya? Oh, langsung berupa Excel. Masuk Excel. Wah, mantap. Sudah rapi juga ya? Langsung rapi. Tinggal kita mengklasifikasikan mana yang masuk dengan jualan kita, mana yang tinggal masuk. Sortir ya. Iya, tinggal sortir. Nah, ini juga bisa berjalan bareng. Mau kata kunci sebanyak apapun bisa kita jalankan barengnya secara berbarengan gitu. Itu menghemat waktu sekali. Berarti dalam satu kali proses bisa sampai banyak kata kunci ya? Betul. Rekor berapa nih yang sudah pernah dicoba, Coach?
Saya pernah 4 ya. Jadi 4 4 itu kata kunci ya. 4 kata kunci yang berbeda jalan bareng, buka buka browsernya 4, jejer-jejer gitu. Nah, jalan bareng. Wah, Sebentar aja 5 menit selesai urusan siap. kata kunci. Nggak perlu ngetik nambahi A, nambahi B, Nggak perlu sampai ketik Z. manual ya. Nggak perlu. Oh, ini muridnya Pak Agus ini biasanya ya. Kiran Hamas ya ini. Ya, ini. Apa aja tadi? Nah, gitu mungkin demonya yang bisa itu kan. Nah, selain Google nih, bisa coba yang lain. Contoh YouTube ya. YouTube. Oke. Nah, YouTube ini nomor 2, tinggal ketiknya nomor 2. Oke. Oh ya. Nah, masukkan kata kuncinya. Pengiriman barang. Enter. Nah, dia akan riset di YouTube sini. Nah, ini lama tidaknya tergantung dari Ya, internetnya. Bukan. Internet masing-masing. Internet masing-masing. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya gini, Coach. Ini tadi kan mungkin kalau yang sudah familiar ya mungkin dengan Imacros bisa langsung tune in, bisa langsung ngerjakan ya. Nah, misalnya nih yang belum pernah pakai Imacros, kira-kira ada tutorialnya nggak? Oh, tutorialnya lengkap. Kalau pusing bisa di remote. Oh, bisa dibantu juga ya dengan developernya ya. Bisa dibantu untuk instalkan. Jadi tinggal diem saja dari developernya yang menginstalkan ke laptop kita. Kita tinggal pakai aja kayak tadi. Buka browsernya, ketik play, klik play, kemudian masukkan apa yang mau di reset kata kuncinya. Langsung jadi hasil. Mantap. Tapi kalau untuk remote bikin kata kuncinya nggak termasuk ya kerja dari developer. Nggak perlu itu. Itu Karena cara gampang males sekali. banget ya. Gampang sekali. Ini tinggal klik play sama ngetikkan kata kuncinya Oke. apa, enter sudah jalan Ya, sendiri. benar. Nah, coba Ini saya sih stop ini ya. memang sangat-sangat membantu ya. Nah, muncul di sini. toolsnya. Scrap kata kunci sugesti YouTube pengiriman barang. Nah, mantap. Ini buat dioptimasi di YouTube, pakai ini. Buat optimasi di Google, pakai yang itu tadi. Ya, Yang termasuk di marketplace Google. tadi ya, ada Shopee, ada Ya. Lazada dan kawan-kawan tadi ya kayaknya ya. Nah, ini pengiriman barang COD. Wah, mantap sekali. Tinggal nyortir ya. Tinggal nyortir. Cocok ya sini. Ya, mungkin itu singkat saja. Singkat tapi sangat bermanfaat. Oke, siap. Oke, terima kasih Coach Zainal. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang gini, cara belinya gimana sih Coach? Nah, cara belinya mudah dan tools ini juga dijual murah. Jadi tools sehebat itu dijual sangat murah sekali, hanya 150.000. Ini baru launching ya, karena kita karena baru launching ini. Baru launching, jadi harganya masih harga awal. Ya. Nah, ini saya kirim ke Kak Nunu tadi cara belinya. Untuk cara ordernya saya tulis di kolom chat ya sementara, karena ya memang ini kita masih baru banget, jadi kita belum bikin landing page-nya juga. Yang pasti tools ini bisa untuk riset kata kunci di banyak tempat. Nah, ini sudah keluar ya untuk layar saya ya. Jadi untuk pemesanan nanti teman-teman bisa langsung ke bit.ly/robot kata kunci. Jadi sangat-sangat membantu teman-teman untuk riset kata kunci. Kita mau cari kata kunci apapun, insya Allah dengan tools ini benar-benar bisa membantu ya. Jadi kita nggak perlu repot ketik manual seperti tadi, kata kunci A, kata kunci B, dan seterusnya. Nah, yang lebih powerful lagi selain tools-nya itu sendiri adalah support-nya. Jadi teman-teman yang benar-benar awam dengan Imacros mungkin ya, nanti bisa minta bantu untuk remote. Jadi bisa ada video tutorialnya juga, kalau sudah kepentok bisa minta remote juga ke developernya, seperti itu. Oke, ini juga ditulis sama Om Zainal di kolom chat ya. Untuk pendaftaran bisa langsung ke bit.ly robot kata kunci.
Oke, Sudah azan, Bu? ya, karena sudah azan juga untuk daerah Surabaya dan sekitarnya, untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian dulu, nanti bisa lanjut pertanyaan di grup ya, teman-teman. Oke, terima kasih Om Vicky, Om Zainal, teman-teman yang sudah hadir sore hari Oke. ini. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.